Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hai semua, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, baik dan bahagia selalu. Oke, sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik video aku. Semoga video sederhana aku ini ada sedikit manfaatnya ya buat teman-teman semua. Oke, share lagi kegiatan aku di warung sembako ya teman-teman. Nah, jadi hari ini aku belanja itu habisnya 3 juta ya teman-teman, hampir 3 juta, sekitar 2.950.000. Dan ini belanja kloter 1 ya, nanti Pak suami balik lagi buat belanja bermacam-macam sabun, emi-emian gitu. Nah, dengan modal 3 juta itu dapat apa aja sih? Nah, ini ya, pertama tadi itu ada tepung kanji rose brand 4 bal, terus ada minyaknya 2 dus, sama ini ada kerupuk bawang juga, gula pasirnya 30 kilo ya teman-teman, karena di rumah masih ada sisaan 20 kilo. Nah, terus aku juga beli mie menara, mie kuning gitu ya, mie bakso. Biasanya dibuat campuran bakso, kalau enggak dibikin mie goreng gitu ya teman-teman. Itu aku beli 1 iket. Nah, jadi kali ini aku nggak dapat minyak kita ya, karena minyak kita itu sekarang udah jarang banget. Terus harganya juga mahal banget teman-teman. Sekarang itu harga modalnya 1 dus itu 180. Dan kalau Sofia itu harga modalnya 1 dus 187. Jadinya ya udahlah, nggak apa-apa Sofia aja daripada minyak kita harganya lebih murah tapi susah banget dicari barangnya ya teman-teman. Nah, oke, ini Pak suami lagi natain tepung kanji. Ini sisaan yang kemarin itu ada setengah bal ya. Alhamdulillah kalau tepung kanji itu setiap hari laku ya teman-teman. Dan harga modalnya tepung kanji itu per kilo 9.400, aku jualnya per kilo 10.000 ya teman-teman. Kalau beli setengah kilo 5.500. Oke, ini Pak suami udah pulang lagi di kloter kedua. Ini belanjaannya ada kopi-kopi, terus mie instan, sama kecap-kecap gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini aku itu hari ini belanjanya itu di 3 tempat ya teman-teman. Pertama tadi di agen gula, minyak, tepung. Terus yang kedua di grosir perbumbuan, bawang-bawangan gitu, sama tumbar kemiri gitulah, pokoknya bumbu-bumbu ya teman-teman. Nah, ini ketiga di agen macam-macam. Kalau ini apa namanya, ada segala mie, terus sabun-sabun gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini ya belanjaan aku hari ini habisnya 3 juta. Nggak kerasa barangnya cuma segini aja ya teman-teman. Kalau misalkan bagi teman-teman pemula yang pengen memulai usaha warung sembako dengan modal 2 juta atau 3 juta, itu teman-teman bisa diakalin dengan setiap item itu nggak usah beli banyak-banyak. Nah, terus kalau misalkan saran dari aku ya, teman-teman itu bisa pilih toko grosir atau agen. Kalau misalkan agen itu biasanya tuh nggak boleh ecer ya teman-teman. Tapi kalau misalkan di toko grosir itu bisa ecer. Nah, jadi kali ini aku ini belanjanya di semi-semi agen gitu ya, karena ada sebagian barang yang nggak boleh ecer. Seperti mie instan itu nggak boleh diecer ya teman-teman, tapi kalau misalkan di toko grosir itu biasanya boleh, kita beli 10 atau beli 5 itu tuh bisa boleh. Nah, bagi teman-teman pemula diusahakan
belanjanya nggak usah banyak-banyak, yang penting komplit. Misalkan mie-nya itu ya 10 pieces dulu atau 5 pieces dulu, yang penting setiap rasa itu ada. Terus pemilihan toko kulakannya ya itu ya teman-teman, kalau nggak di toko grosir ya di agen itu ya teman-teman. Nah jadi kalau di agen langgananku ini ada berbagai macam yang nggak boleh ecer. Kalau misalkan seperti sabun-sabun gini, Sunlight segala macam, sabun batang, sabun soklin gitu, masih bisa ecer. Tapi kalau misalkan mie sama kopi gitu nggak bisa ecer ya teman-teman. Nah oke, ini aku disambil nata-natain aja. Ini aku lagi natain Soklin liquid. Ini aku belinya satu karton ya teman-teman. Satu karton itu harga modalnya 45.000, isinya 10 renteng. Dan kalau aku jualnya itu satu renteng 5.000 ya teman-teman. Ecernya ini 500 rupiah. Nah kalau misalkan teman-teman belanja di toko grosir ya bisa pilih-pilih toko yang lebih murah, survei toko yang lebih murah. Karena aku juga awal-awal itu survei ya teman-teman, ada sebagian yang toko grosir itu bisa jual harga lebih murah dan kita juga otomatis bisa jual lebih murah ya teman-teman. Nah kalau seperti Royco, terus Molto, Doni, sama Sampo, Lifebuoy, Zing gitu ya, aku belinya di toko semi agen. Karena dari sananya harga modalnya sekitar 4.500an gitu ya teman-teman. Aku masih bisa jual 5.000 satu rentengnya. Tapi kalau misalkan aku beli di toko grosir, dari sananya itu udah 5.000 satu rentengnya ya teman-teman. Aku nggak bisa jual 5.000, paling ya jualnya 5,5 gitu ya. Terus nanti ecernya 500, jadinya 6.000 gitu ya teman-teman biasanya. Nah gitu, pokoknya teman-teman bisa pilih toko di daerah teman-teman, survei toko di daerah teman-teman. Kalau saran aku ya belinya di toko semi agen gitu, pasti harganya akan lebih murah dan kita bisa jual lebih murah. Untuk belanja kulakannya itu aku kalau per minggu nggak pasti ya, biasanya 3 kali sampai 4 kali gitu, tergantung ya laris atau enggaknya warung kita ya teman-teman. Karena kalau jualan itu kan ya kadang laris kadang enggak, itu sudah biasa. Nah ini ya teman-teman, aku lagi nge-refill kecap bangau. Ini juga termasuk laris ya, kecap bangau yang ecerannya 3.000. Aku beli satu karton, harganya 110.000, isinya 48 pieces. Jadi kalau per piecesnya itu 2.300 ya teman-teman, jualnya 3.000. Karena udah ada labelnya, dijualnya 3.000. Kalau warung sembako itu untung 700 rupiah, itu udah banyak banget ya teman-teman. Oke, ini aku lanjut bongkar-bongkarin belanjaan juga. Ada Royco, Doni, terus sampo, sama kopi-kopi, sabun-sabun, terus sama ada saus juga ya teman-teman. Nah kalau barang seperti Doni, saus, sampo, Royco itu bisa beli ecer ya teman-teman. Aku juga belinya itu Royco 24 renteng, Doninya 24 renteng, terus sama sausnya 5 renteng. Nah kalau kopi kayak gini harus beli satu pak ya teman-teman, nggak boleh beli ecer karena satu pak itu isinya cuman 5 renteng aja ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman masih pemula, saran aku itu beli di toko grosir aja yang bisa kopinya bisa ecer. Karena kalau kopi itu kan banyak banget macamnya ya. Kalau misalkan belinya satu pak itu ya cuman habis di kopi aja nanti ya teman-teman. Kalau baru
warung pemula disarankan beli kopinya satu renteng aja, dan disesuaikan kesukaannya yang apa sih, nggak usah beli banyak-banyak dulu karena kita belum tahu kan kesukaan kopi pelanggan kita, takutnya nanti malah mubazir, malah jadi expired ya teman-teman, bukannya untung malah rugi. Oke, lanjut. Ini aku gunting-guntingin, ada molto, sampo-sampo. Terus ini juga ada saus Indofood ya. Terus itu juga ada Royco ayam. Aku Royco ayamnya itu belinya ecer ya teman-teman, cuman 24 renteng. Kalau Royco sapi biasanya aku belinya satu dus ya, karena kalau Royco sapi itu lebih laku, tiap hari laku pastinya. Kalau Royco ayam itu ya nggak begitu laris ya teman-teman. Oke teman-teman, ini lanjut di display aja, digantung-gantungin gini. Nah ini tips banget ya buat teman-teman pemula. Nah ini kalau misalkan kita gantung-gantung barang kayak gini tuh ada nilai plusnya ya, biar warung kita itu kelihatan rame, kelihatan banyak gitu ya teman-teman. Ditata, digantung serapi mungkin ya teman-teman, karena kalau warung kita rapi itu juga bakal menarik pelanggan. Oke, alhamdulillah nggak kerasa udah di penghujung video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.